Ya, puji nama Tuhan, selamat malam Bapak Ibu. Ya, ini hari terakhir berdoa pada malam hari ini. Puji Tuhan kalau kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan. Meskipun keadaan tubuh tidak bagus, tetapi yakin dan percaya ketika kita dalam hadirat Tuhan, rasanya sama seperti yang Paulus katakan, memang tubuh kita semakin hari semakin merosot, tetapi roh di dalam kita semakin hari semakin menyala-nyala di dalam Tuhan. Amin. Saya masih membuka, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin, kemarin kan tidak ada kesaksian dari saya sendiri, serta firman singkat, mungkin sekarang ada yang mau mencoba bertanya atau kesaksian pengalaman selama 10 hari ini, apa yang terjadi dengan Bapak Ibu, mungkin waktu dan tempat saya persilakan ya dari sini ya, biar dari sini. Kemarin di sana ya, sekarang ke sini. Coba kasih ke sana. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bersaksi, waktu dan tempat saya persilakan. Shalom. Shalom. Saya ingin menyaksikan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Pengalaman baru. Apa itu? Ketika pujian penyembahan. Ada sesuatu yang berbeda. Sepertinya Tuhan itu memberikan apa? Tapi saya tidak tahu. Saya sudah bilang terima kasih itu tidak cukup. Saya menangis itu sampai seperti keran yang mau ditutup itu enggak bisa berhenti. Biasanya saya nangis itu bisa berhenti. Ini kapan itu Tante? Kemarin Om. Oh ya. Nah kemarin itu. Dan rasanya panasnya itu juga beda dari yang sebelum-sebelumnya. Nah panasnya itu luar biasa. Seluruh tubuh itu panas sampai akhir penyembahan itu. Itulah kesaksian saya supaya memberkati saudara-saudara Ada sesuatu sekalian. yang Tuhan kasih. Tapi dikasih apa itu saya enggak tahu. Seperti Mbak Mala kemarin ada sesuatu dikasihkan, tapi itu apa itu saya enggak tahu. Saya Tidak sudah bilang mengerti. terima kasih sampai air mata saya itu mengalir enggak bisa berhenti. Sesuatu apa itu, tapi rasanya ada damai, ada kelegaan, ada sukacita yang lebih yang saya rasakan yang sebelumnya belum pernah saya rasakan. Ini pengalaman begitu baru ya Tante. Iya, pengalaman baru saya. Demikian, ya. Tuhan memberkati. Bagus. Salam. Apa yang kita rasakan kita, ya. Salam, puji nama Tuhan. Ya, masih ada suara Tante ya. Saya merasakan juga kasih Tuhan yang luar biasa. Kemarin itu ya, saya berdoa di sini kan gelap. Tapi kok saya di sekeliling saya rasanya turang banget. Aku bilang, Tuhan apa rencanamu? Saya biasanya kan berdoa menangis itu ya hanya air mata. Karena saya akhir-akhir ini saya menangis itu susah. Tapi itu kemarin itu menangis seperti Pak Tri bilang mengalir. Berarti terus. kemarin tadi malam nanti ya? Iya tadi malam. Mengalir terus. Karena saya merasakan kan gini Tuhan. Saya merasa punya beban berat. Pikiran ini rasanya penuh. Aku bilang, Tuhan aku tidak mampu. Saya berserah. Saya bilang, saya minta ampun terus. Saya hanya minta ampun berdoa terus gitu. Yang saya dapatkan itu sekeliling saya. Di sini kan belakang sini kan gelap ya. Gelap kan. Tapi kok saya kok terang sendiri ya. Terang. Mata saya tertutup tapi kok terang sekali Tuhan. Tuhan terima kasih kalau memang Tuhan memberi aku berkat luar biasa saya merasakan. Terus saya bilang seperti Mbak Tri bilang juga yang tidak merasakan. Akhir-akhir ini saya tidak merasakan sukacita. Mulut saya selalu mengucap terima kasih Tuhan. Tapi rasanya sukacita itu kayak hilang. Nah tapi setelah ya tadi malam itu saya merasa ada sukacita. Saya bisa merasakan senyum saya itu beban rasanya kayak terlepas gitu loh. Ya Tuhan aku berserah. Tuhan punya rencana yang lebih indah. Saya merasakan bahwa kasih Tuhan itu luar biasa malam ini juga. Kita semakin dipulihkan, semakin mendapat berkat yang luar biasa. Setiap kita yang sungguh-sungguh berserah kepadanya. Ini yang saya alami. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Berarti sama-sama tadi malam ya merasakan sesuatu yang beda.
lebih tepatnya ada sinar juga. Ya silakan. Oke, Shalom. Shalom. Saya ingin bertanya, jadi kan Roh Kudus nanti kan endingnya kan, jadi buahnya yang bisa dilihat kan gitu dalam kehidupan kita. Buah itu karakter ya. Ya, dalam kehidupan Habis sehari. itu buah dan karunia itu yang bisa dilihat. Iya, jadi kan Roh Kudus kan juga biasanya sebagai pengingat kita kalau kita salah, seperti itu kan. Nah, kadangkala saya ada pertanyaan seperti ini. Seperti yang firman kemarin itu juga kan manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Sedangkan jiwa itu kan ada rasa di dalamnya. Gimana cara kita membedakan bahwa ini Roh Kudus atau hati nurani kita yang berbicara? Seperti itu. Jadi begini, Amin. hati nurani ini sebenarnya dipakai alat untuk Roh Kudus. Ini pertanyaan bagus banget, jadi Bapak Ibu harus simak baik-baik. Jadi tidak semua hati nurani ini berasal dari Roh Kudus. Harus hati-hati, karena apa? Ada ayat mengatakan, dari hati itu timbul segala kejahatan, dan kemudian dari hati itu ada ayatnya saya ingat kalau nggak salah, hati itu menipu. Hati-hati, ini hati-hati. Hati-hati dengan hati. Nah kalau begitu Pak Jerry, bagaimana caranya membedakan hati ini dari Roh Kudus atau ini memang dari kedagingan? Saya mau katakan yang pertama dan enggak boleh lepas adalah, jadi hati ini adalah gambaran sebuah kursi, David ya. Kita harus dengerin. Ini kursi kosong. Kursi kosong ini hati. Dia enggak ada tuannya, kosong. Terserah yang duduk di sini siapa? Ego kita yang duduk di sini. Contohnya kalau ego kita yang duduk di sini, sering kali kalau saya tegur, nasihati dan apa, saya kadang lihat matanya dan segala macam, saya bisa tahu ini orang dipimpin Roh Kudus atau egonya yang duduk di sini. Salah satunya dari matanya. Nok, mana, segala macam. Cek, orang ini masih dikuasai kedagingan. Dia tidak mau, apa bedanya? Bedanya begini, simpel aja. Ketika Roh Kudus, jadi begini, orang yang sudah mendapatkan lawatan dari Tuhan, saya mau tanya dulu, siapa yang pernah mendengar sepertinya dituntun oleh Tuhan, misalnya contoh kasus simple, misalnya ada yang sakitin kita, terus ada yang ngomong, ampuni. Misalnya di rumah, kita malas ke gereja dong. Ada nggak? Ayo muncul, angkat tangan yang ada. Saya hanya butuh, bukan hanya, ya kan hampir semua ya. Oke. Nah itu hati nurani. Tapi hati nurani ini ada dua. Bisa juga hati nuraninya dia punya kecenderungan tak tusuk kamu. Ada. Itu orang-orang yang masuk rumah sakit gila, ada Tante Rere, salah satu kelainan jiwanya, itu ada suara-suara yang kata bunuh diri, bunuh diri. Itu dari mana munculnya? Sama hati. Bedanya adalah orang yang sudah hidupnya di dalam Tuhan, ingat, harusnya Bapak Ibu, ketika kita percaya, maka kita dimeteraikan. Pertanyaan saya, jawab pertanyaan saya. Apakah ketika kita, siapa sini sudah punya KTP? Agamanya apa? Apakah yang punya KTP Kristen itu adalah orang percaya? Belum tentu. Harusnya ketika kita percaya, dimeteraikan. Harusnya kalau dimeteraikan, muncul itu kursi ini yang duduk adalah Roh Kudus. Akan memimpin hidup kita. Salah satunya adalah ketika dimeteraikan, tanda orang percaya adalah bertobat, yaitu tanda yang kelihatan apa? Tadi kan dimeteraikan oleh Roh Kudus kan nggak mungkin. Pak Wahyu tiba-tiba muncul di sini ada tandanya. Lu apa itu? Cap apa? Memangnya kita lagi noblos pemilihan, kan nggak ada kelihatan. Meterai itu hanya dilihat di surga. Tapi meterai yang kelihatan apa kira-kira? Bukti tanda yang kelihatan apa? Dibaptis. Tapi pertanyaan saya, apakah orang dibaptis itu orang yang bertobat? Belum tentu. Jadi simple. Dari buahnya lah engkau akan melihat. Katanya orang ini dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi kok kelakuannya ngono. Sampai setan aja geleng-geleng. Ya geleng-geleng, aduh kok kamu nih lebih jahat dari saya.
Ini cuman joke, cuman bercandaan saya. Pernah Bapak Ibu melihat harusnya orang Kristen itu bisa jadi berkat. Tandanya orang itu hidup di dalam Tuhan adalah ketika kita lihat karakter orang tersebut, orang itu seperti Yesus. Aduh, tapi saya juga melihat, contohnya saya buka ya, saya nggak sebut oknumnya. Kemarin ada yang datang ke rumah saya. Terus dia dengan bangganya, dia berkata, wah ini ada pendoa syafaat, ada orang yang dipakai Tuhan, nabi apa segala macam, wah ini luar biasa dahsyat. Wah sampai dia katakan, wah ini coba Pak Jerry lihat videonya, wah dia buka, ini air, siram. Awas hati-hati nih ya. Nanti ada yang datang ke Ibu Gagu, Pak Wahyu, Pak Arno, hati-hati ini. Wah berdoa dalam nama Yesus, disiram, air ini air biasa. Tiba-tiba muncul api, waduh setannya keluar. Kemudian saya dengan saya tidak tahu apakah itu dari Roh Kudus, apakah dari saya sendiri, tapi saya yakin Tuhan memimpin saya. Saya langsung secara spontan, padahal saya belum ada riset, saya langsung spontan berkata sama ibu ini, itu sulap. Banyak dijual di online. Langsung dia tantang, mana? Ayo coba, mana? Kalau mau saya beli. Saya takut kan, Tuhan tolong saya. Kalau saya cari di online gak ada, reputasi saya sudah jelek. Saya cari di online, dalam nama Yesus. Apa air keluar api, sulap. Oh ternyata ada pati geni. Benar keluar, pertama di Lazada, kemudian muncul. Saya kan biasa belanja di Shopee ya. Shopee. Nah ini ada Shopee. Wah saya katakan kepada orang ini, mau beli sendiri atau saya yang beliin? Saya katakan seperti ini. Oh beli sendiri aja. Oh ya udah. Terus nih lihat sama kan? Tuh lihat sama. Nah yang membuat kekristenan itu hancur adalah orang-orang yang memakai nama Tuhan, tetapi ini menyesatkan. Sekarang gini Bapak Ibu, kalau saya doakan Bapak Ibu dalam nama Yesus, datangnya biasa, pulang nggak berubah apa-apa. Orang kan kayak kurang nampol. Makanya saya katakan kemarin sama Sofi, ini pengerja waktu kemarin ada, saya katakan kamu mau kaya nggak? Dipikir mau apa kaya ya? Saya kata beli air ini, kamu pulang ke Kupang, kamu praktekin. Dalam nama Yesus, jadi kaya kamu, tapi sesat. Bercanda aja, mau kaya gampang, mau spektakuler gampang. Tinggal aja buat yang begini, ini gampang. Mau apa? Air jadi susu gampang, tinggal diudak-udak semuanya ada. Itu. Apa? Kertas jadi api. Tapi yang begini-begini menyesatkan. Jadi dari buahnya lah engkau akan mengenal mereka. Nah, orang-orang yang melihat nabi-nabi palsu ini, akhirnya mereka, kok orang Kristen katanya itu hamba Tuhan, katanya pendoa syafaat, kok nipu. Saya mau tanya, yang jelek siapa itu? Namanya siapa? Hamba Tuhan. Saya hamba Tuhan. Menjelekkan nama saya ketika saya bersaksi, berkhotbah kepada orang yang ditipu itu, apakah dia mau percaya? Elah, semua hamba Tuhan sama. Jadi David, saya kembali lagi. Tahu itu dari Roh Kudus atau tahu itu dari diri sendiri? Pertama, membangun atau meruntuhkan. Kalau itu membangun, itu dari Tuhan. Kalau itu berbuah, itu dari Tuhan. Tapi kalau itu membusukkan, meruntuhkan, itu bukan datang dari Tuhan. Tandanya cuma itu satu, berbuah. Dan kita lihat, gak mungkin ada orang tiba-tiba bernubuat, tiba-tiba dapat penglihatan, tiba-tiba berbahasa roh. Tapi berbahasa rohnya di gereja, di luarnya, di dalam gerejanya Roh Kudus, di luarnya Roh Kudus semua ngomongannya. Ya gak bisa. Selaras. Yang paling gampang kita ngetes, apakah kita hidup di dalam Roh Kudus apa enggak? Jangan dalam gereja. Di mana? Di rumah dan di kerjaan. Ketika menghadapi masalah. Jadi kursi ini, hati kedagingan bisa menguasai kamu, nanti kedagingan duduk di sini. Tapi kamu tinggal pilih, mau kedagingan kamu duduk di sini, mau Tuhan duduk di sini, atau roh jahat yang duduk di sini.
Hati nurani bisa dikuasai 3. Diri sendiri, iblis, bisa kerasukan, ya itu ya, atau Roh Kudus. Jadi hati nurani ini netral. Makanya hati-hati dengan hati. Itu dia. Kuncinya berbuah. Harus dilihat dari buahnya. Tapi kalau yang nabi palsu ini, yang siram-siram, terus ada lagi cerita ini, tadi kan ini yang siram itu keluar api. Saya bilang itu sulap nipu, tapi dengan bangganya. Dia pulang mungkin kecewa, karena mungkin dia berpikir, saya mau bilang, aduh tante daripada yang begini-begini susah-susah jauh-jauh undang dari Malang apa, gampang saya bilang. Udah yang cari biasa-biasa aja, ngapain cari yang spektakuler, yang heboh, yang apa. Udah kalau dalam hati nih, kalau saya dalam hati ini saya nggak ngomong tapi dalam hati begini. Kalau mau ngusir-ngusir setan mah nggak usah datengin saya aja, nggak usah. Ini ada pendoa-pendoa mereka aja loh udah bisa ngapain. Maksudnya sesuatu yang heboh, tapi nipu, penyesat. Yang kedua ada lagi, ini pendoa syafaat. Dia lagi ada bisa ngusir setan. Tapi kalau mau ngusir setan biayanya ada 500.000. Ayo gimana? Bapak Ibu berani bayar? Terus pas datang, dia lihat, waduh, kok rumahnya besar katanya. 500.000 kan kecil. Jadi dia cuma setengah ngerjainnya. Coba, ini pendeta macam apa ini? Ini kan menjelekkan nama hamba Tuhan. Ini oknum. Oleh karena itu saya mau katakan, enggak usah jauh-jauh. Bahkan enggak usah para pendoa. Kita sendiri aja. Kita nih udah ikut 10 hari nih. Pulang kita akan dapat kuasa yang sama. Dengan dari mulut kita dalam nama Yesus. Itu pasti semuanya. Enggak usah takut. Kadang-kala yang berkata, itu tugasnya hamba Tuhan. Enggak. Kenapa saya itu membentuk satu tim doa? Karena saya berpikir, masa saya aja, Tuhan pakai saya aja? Enggak. Waktu Tuhan pakai di kisah para rasul dipakai, bukan hanya 12 rasul, tapi semua orang Kristen dipakai oleh Tuhan. Karena itu dia semakin tambah hebat. Kalau cuma hanya 12 rasul saja, perkembangan Injil tidak akan maju pesat. Oleh karena itu, kita nih selama 10 hari sudah diperlengkapi, ada apa? Ketopong, ada baju jira, ada pedang. Lah, tapi nggak mau dipakai perang. Pas mau perang, Om Jerry, ini ada musuh. Ya buat apa baju perangnya? Buat apa ikut doa 10 hari? Udah pakai perlengkapan, ada musuh. Musuhnya kecil. Ciut. Kalau kita dilatih menjadi prajurit tanpa perang, apakah bisa dikatakan itu prajurit? Nggak bisa. Kalau dikatakan pemenang tapi nggak pernah perang, bisa? Ya nggak bisa. Mau menang harus perang. Gak usah takut. Makanya kapan hari Pak Not pernah ngomong sama saya, yang itu, Pak Not saya katakan doakan aja. Misalnya dia habis bersaksi siapa, mau ada orang sakit, bodoh amat mau siapa aja doakan. Karena bukan Pak Not atau yang lain Bapak Ibu yang sembuhkan dalam, enggak. Bukan saya juga sembuhkan. Mungkin saya sembuhkan juga besok mati ya, saya bukan kuasanya saya. Tapi kita ini cuman kurir, calo. Dalam nama Yesus melalui mulut saya, ini hanya perantara, tapi Tuhan yang sembuhkan. Amin. Jangan punya nyali-nyali ciut. Tuhan berikan kita kuasa untuk jadi pemenang. Bukan hanya penonton, tapi kita sendiri yang akan mempraktekkan kuasa Allah. Karena firman Tuhan berkata, engkau akan diberikan kuasa melebihi apa yang Tuhan Yesus pernah buat. Dan jauh lebih besar dari yang aku buat, engkau akan melakukan segala perkara yang lebih hebat daripada Tuhan. Itu. Silakan dilanjutkan. Sudah sampai mana mic-nya tadi? Sudah sampai situ. Ya, silakan. Shalom, selamat malam. Ya. Maaf ya kalau saya sering bersaksi. Karena ini suatu yang membuat saya sukacita. Barangkali bisa memberkati saudara-saudara semua. Amin. Hari Kamis kemarin saya mau menyaksikan cinta kasih Tuhan. Saya itu merasa, kan saya biasa kalau mau menyembah Tuhan gitu, nggak tahu tangan saya itu selalu kepingin terangkat gitu. Kenapa tangan saya terangkat? Karena saya itu menyerahkan hidup saya buat Tuhan yang pertama.
Dan yang kedua, kenapa tangan saya selalu terangkat? Karena Roh Kudus itu selalu menuntun saya bahwa Tuhan itu loh lebih besar dari segalanya. Tuhan itu ada, Tuhan itu ajaib, dan Tuhan sungguh-sungguh ada. Seperti itu ya. Nah, hari Kamis itu saya tuh mengangkat kedua tangan saya ya. Nah, tangan saya itu kan maunya seperti ini ya, maunya seperti ini, biar seperti ini. Tapi nggak tahu lama-kelamaan jalan-jalan seperti ini, gini, bergerak sendiri seperti ini, gini. Seperti, nah saya itu seperti dikasih sesuatu yang mengalir. Sesuatu yang mengalir itu nggak henti-henti. Tangan saya ini bergerak sendiri seperti ini, terus saya tangkap gitu, saya gini. Bergerak sendiri, pokoknya bergerak sendiri ya. Setelah bergerak sendiri, nah Tuhan itu seperti ngasih sesuatu kepada saya. Kayak ngalir terus gitu. Terus saya tangkap seperti ini terus gitu ya. Terus nggak tahu bergerak sendiri ya. Terus saya itu disuruh tutup saya gini, suruh megang erat-erat sama Tuhan. Ya, disuruh megang erat-erat sama Tuhan. Pokoknya pegang erat. Sampai erat, sampai saya itu kayak ya gini, kayak gini ya. Saya pegang gini, saya pegang terus gitu ya. Saya kan bilang sama Tuhan, Tuhan ini apa Tuhan? Saya bilang gitu. Ini apa yang Tuhan kasihkan sama saya? Gitu. Terus Tuhan, saya minta hikmat-Mu. Biar saya mengerti apa yang Tuhan kasih ini, saya bilang gitu. Tangan saya ini tetap saya pegang di sini, di dada saya gini. Saya pegang gini ya. Tuhan berfirman seperti ini. Dia bilang seperti ini, jaga, rawat. 2 kata itu, jaga, rawat gitu ya. Terus saya tanya, Tuhan, saya takut loh Tuhan. Saya nggak mampu menjaga ini, merawat pemberian Tuhan ini sampai Tuhan nanti menjemput saya bilang gitu. Saya takut Tuhan, saya benar-benar takut, saya bilang gitu. Saya nangis di situ, saya nangis gitu ya. Terus, tapi Tuhan tetap bilang di situ, jaga dan rawat. Itu hari Kamis ya. Dan kemarin hari Jumat ya Om. Hari Jumat waktu selesai doain semua itu ya. Sama Tuhan ngasih lagi sama saya. Saya bilang Tuhan, saya ini manusia biasa. Saya sekolah aja lo nggak nutut Tuhan. Saya tuh nggak pintar, saya tuh nggak pandai, nggak cerdas. Saya takut nggak bisa menjaga pemberian Tuhan. Saya bilang gitu. Saya bukan orang yang sempurna Tuhan, saya gitu. Saya bukan orang yang pandai, nggak bersekolah. Saya bilang batin di situ doa gitu. Tuhan ngasih firman-Nya sama saya ya. Boleh saya buka ya ya? Silakan. Di sini saya teringat firman-Nya Tuhan terus di pikiran saya, di hati saya ya. Di 1 Samuel 16 ayat yang ke-7 Tuhan berfirman seperti ini. Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi. Sebab aku telah menolaknya. Tuhan menolak. Tuhan gak melihat kita gagah, kita tampan, kita cantik gitu. Tuhan gak melihat perawakan seperti itu ya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Ya kan? Nah, tetapi Tuhan melihat hati. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati ya. Di situ tadi malam saya mendapatkan firman itu, Tuhan melihat hati ya. Dan yang terakhir saya doa lagi, Tuhan gimana caranya merawat ini Tuhan. Merawat pemberian Tuhan, menjaga pemberian Tuhan itu seperti apa. Benar kata Jerry, harus menjaga hati. Dapat firman lagi ya. Terus Mazmur ini saya buka lagi ya Om. Iya, silakan. Ayo saling melengkapi kita. Nah, di sini Amsal yang keempat ayat yang ke-23. Kalau saya mendapatkan sesuatu firman Tuhan itu, enggak 1 kali, 2 kali Tuhan ngasih tahu. Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23 terus gitu ya. Makanya selesai doa itu cepat-cepat saya buka, saya kepingin tahu bagaimana cara merawat pemberian Tuhan. Ternyata Tuhan bilang seperti ini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, Tuhan mau ya agar yang Tuhan berikan kepada saya itu yang pertama, saya menjaga hati saya. Yang kedua, memiliki kerendahan hati. Itu yang Tuhan mau, tetap jaga hatimu. Yang sudah saya berikan kepadamu, cara merawatnya cuma satu. Menjaga hatimu dan miliki kerendahan hati. Kalau kamu mau benar-benar Roh Kudus terus memimpin hidupmu, ya kan? Rawatlah dengan menjaga hatimu. Itu yang Tuhan sampaikan kepada saya. Terima kasih.
Semoga memberkati dan semoga kita bisa benar-benar belajar menjaga hati kita. Karena pikiran kita itu berasal dari hati kita. Itu yang terutama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya tambahkan ya. Ada satu yang kurang. Pertanyaannya David tadi. Satu. Kerendahan hati. Karena pekerjaan setan itu selalu sombong, keakuan selalu sombong. Tetapi kalau kerendahan hati itu ada, berarti itu dari Roh Kudus. Tandanya orang rendah hati apa? Kalau dinasihati, kamu bertobat. Apa ini firman apa? Saya kalau udah begitu, ya udah, bukan Roh Kudus. Ngomong sekali, dia balas 10 kali. Ya udah. Kalau orang model begini, firman Tuhan berkata, jangan memberi mutiara kepada babi. Bagus juga. Kalau orang tua ngomong 1 kali, ada anak-anak yang membantah 10 kali, itu berarti dia tidak menjaga hati dengan kerendahan hati. Om, tapi kalau orang tuanya bagaimana? Gini, bedakan menghormati orang tua. Om, orang tua suruh misalnya membunuh, ya itu menghormati orang tua, tetapi yang logik gitu loh. Masa orang tua suruh membunuh kita harus membunuh? Enggak boleh. Ada batasannya. Apakah orang tua kita melanggar? Misal orang tua melarang ibadah. Loh, berarti itu bertentangan dengan firman Tuhan. Selagi orang tua itu memberitahu selaras dengan firman Tuhan, maka lakukan. Tapi bagaimana kalau orang tuanya memaksa, misalnya apa segala macam, tetap dihormati orang tua. Makanya kemarin saya mengacu kepada hati Bapak. Meskipun orang tuanya nggak benar, tapi tetap hormati orang tua. Tapi tidak menuruti apa yang menjadi nasihatnya orang tua. Kalau orang tua menasihati fasik. Orang tua bilang, udah kamu murtad aja. Lah ya apa kita ikut? Enggak. Tapi hormatnya tetap harus hormat. Oh bagaimana caranya? Iya Pak. Iya Bu. Udah itu, iya Udah terus kita alihin pembicaraan. Oh ya Pak, itu loh Pak, udah minum obat belum Pak? Apa sekarang? Udah gitu aja. Itu. Karena prinsip orang Kristen, surga di telapak kaki Yesus. Amin. Bukan di telapak kaki ibu atau bapak. Karena orang tua pun bisa salah. Tetapi hormati orang tua itu adalah kewajiban. Kerendahan hati, itu yang saya kurang tadi. Kalau kerendahan hati sudah meninggalkan kita, dipastikan kursi ini antara dia setan yang dudukin atau ego kita yang dudukin. Clear. Tadi memang ada yang kurang. Terima kasih Tante. Mic-nya sudah sampai mana? Oh sudah. Oh Tante nggak mau kesaksian? Mau? Iya silakan. Tadi malam itu banyak yang dilawat Tuhan, saya merasakan puji Tuhan. Terima kasih banyak kepada Roh Kudus ya. Shalom, selamat malam. Saya agak banyak terlambat ini tadi dari rumah sakit saya ngebut datang karena enggak mau terlewatkan kan ada saudara lagi habis operasi. Saya mau bersaksi kemarin baru mulai kita penyembahan awal itu. Saya merasakan badan saya ini kayak lemah tapi lemes tapi yang bukan yang sakit ya, beda gitu. Kemudian pas berdoa setelah firman, semakin saya merasakan badan saya ini semakin lemah tapi tidak sakit. Jadi saya di situ mungkin hati saya lagi ada sedih karena melihat orang tua saya sakit. Setiap kali saya berangkat saya pasti pamit. Papa butuh apa
saya tinggal sebentar. Di situ kadang kita suka ngobrol berdua ya. Ngomongin segala hal dari saudara-saudara, dari sakitnya papa. Yang kemarin malam saya rasakan, saya minta Tuhan mampukan merawat papa saya, mampukan dalam segala hal selama papa masih ada. Saya mau Tuhan mampukan, makanya saya kemarin berdoa mampukan saya Tuhan, mampukan. Jujur kedagingan ini ya lemah sekali ya. Sampai saya takut berdoa karena waktu saya SMP, waktu mama saya enggak ada dipanggil Tuhan. Mama sudah mau dipanggil Tuhan tapi dia kayak enggak mau gitu loh. Jadi sudah pergi kembali, itu posisi di rumah. Dan saya masih SMP waktu itu, anak-anaknya papa semua di dekatnya mama. Saya sendiri masuk kamar waktu itu, saya berdoa sama Tuhan. Karena saya nggak tega ngeliat mama kayak gitu, saya berdoa, saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau beri yang terbaik buat mama saya, kalau yang terbaik Tuhan mama dipanggil sama Tuhan, ya saya rela, saya gitu. Kalau Tuhan beri kesembuhan, saya mengucap syukur, tapi biarlah yang terjadi terbaik buat mama saya. Dan malam itu akhirnya masuk rumah sakit dan mama gak ada. Saya sempat semakin kesini saya, kenapa ya saya berdoa gitu. Harusnya saya berdoa, mama, Tuhan saya minta mama sembuh, Tuhan saya minta mama sembuh. Tapi kata Om Jerin ya enggak bisa, karena memang yang terbaik buat mama ya apa kata Tuhan, bukan apa kata kita. Melihat papa yang kayak gitu, mungkin semalam kedagingan saya lemah. Saya minta Roh Kudus kuatkan. Saat Roh Kudus jamah, saya merasa kuat. Saya minta kuatkan Tuhan, kuatkan. Mampukan saya. Biarlah mulut saya juga berdoa, bisa berdoa. Biarlah yang terjadi terbaik buat papa saya. Saat ke rumah sakit kemarin, papa ini ada di ruangan yang tertutup di UGD juga. Kemudian karena harus dioksigen dan diuap, jadi ada di ruangan sebelah kan. Saya nunggu di dekat ruang UGD yang berderet banyak pasien. Di situ waktu papa datang ya saya yang masuk, jadi semua tunggu di luar. Karena kalau kontrol kan selalu sama saya, jadi saya sudah tahu riwayatnya papa. Papa saya minta ke kamar mandi, saya ngelewatin orang-orang yang sakit itu. Ada satu ibu-ibu, dia sakit ngeronta-ngeronta, dia nggak kuat aku Pak, nggak kuat saya lihat. Pas balik, papa di dekatnya ibu-ibu itu cuma selang selang tembok. Akhirnya puji Tuhannya dipindah ke ruang sebelah yang tertutup. Kemudian kok banyak orang ini kayak suaminya atau saudaranya membacain, kalau orang tetangga kita bilang sakaratul maut gitu ya. Dia berdoa. Itu saya duduk di tempatnya papa yang pertama. Saya mendengarkan denyut jantungnya. Gimana keluarganya, gimana yang saat mau diambil Tuhan itu gimana gitu. Di situ saya ya bisa berdoa, Tuhan belas kasihan-Mu tercurah atas ibu ini. Berikan yang terbaik buat ibu ini. Karena melihatnya juga kasihan, dia kayak kelebakan meronta-ronta. Tidak lama ternyata ibu itu dipanggil Tuhan. Saya bilang sama saudara-saudara saya, ternyata ibu itu juga sakit lambung, jangan sampai dengar papa. Jadi kalau selama papa sakit ini banyak yang kita sembunyikan. Dari adiknya mama yang kapan hari di Jogja meninggal, papa juga nggak tahu. Jadi sudahlah kita simpan saja, papa buat happy-happy, berita yang happy-happy aja.
akhirnya waktu itu saya disuruh ngurus ambil obat, saya ambil obat dan jenazahnya akan lewat dan papa pasti kelihatan. Saya bilang sama anak, tutup pintunya, jangan kelihatan papa. Dia lari nutup pintu dan puji Tuhan papa yang enggak tahu, waktu saya di rumah ngomong keceplosan, saya langsung ya ngeles lagi lah kayak bajai. Kadang-kadang suka keceplosan cerita yang enggak baik gitu kan. Sebaiknya orang yang kurang sehat gitu dikasih cerita yang baik-baik. Lah semalam itu yang saya rasakan saya bergumul sendiri. Saya merasa lemah di situ dan saya minta sama Roh Kudus kuatkan saya. Kita enggak tahu memang siapa yang akan dipanggil Tuhan dulu. Yang sakit belum tentu duluan, yang sehat kita enggak akan pernah tahu gitu. Tapi biarlah mulut saya bisa berdoa juga saat saya mendoakan mama saya. Karena kedagingan saya takut kehilangan ya. Tapi saya terus berdoa, puji Tuhan. Tadi pagi saya sama papa ngobrol lagi. Ya kita saling menguatkan lah. Kadang papa kan hilang semangat gitu, kita kuatkan. Makanya kasih sayang itu sangat perlu buat orang-orang yang kadang-kadang kehilangan semangat memperjuangkan kesehatannya gitu. Semalam kita ngobrol, tadi malam kita ngobrol juga sambil saya pijitin gitu. Dari obrolan itu saya mendapatkan ketenangan dan puji Tuhan saya berdoa Roh Kudus mampukan. Pokoknya semalam itu saya lemas sekali. Dan puji Tuhannya juga semalam itu tim doa libur ya. Jadi saya juga kalau saya berdoa ini pasti saya enggak mampu. Tuhan saya lemah, malam ini saya lemah. Lemahnya bukan sakit tapi enggak tahu zaman Roh Kudus malam kemarin berbeda. Dia seperti merangkul saya, kamu kuat, kamu kuat. Kamu kuat, kamu ada saya, kamu kuat, kamu ada aku, kamu kuat gitu terus. Mampukan saya kan, mampukan saya Tuhan, mampukan saya. Karena kesedihan dan kedagingan saya lemah, saya bersyukur doa semalam itu membuat Roh Kudus mengetahui segalanya, walaupun saya tidak ngomong, tidak bicara secara orang dengar, tapi Roh Kudus tahu apa yang saya rasa. Dan saya mengucap syukur, walaupun keadaan Papa juga belum membaik, tapi hari ini saya mempunyai kelegaan yang luar biasa. Saya kembali sukacita, kekuatan yang Roh Kudus berikan sungguh membuat hidup saya lega. Dia itu tidak pernah meninggalkan kita ya. Dimanapun, kapanpun, mau senang, mau sedih, mau susah. Kalau kita senantiasa bersama Tuhan Yesus, Roh Kudus senantiasa menyertai. Seperti saat ini waktu saya di jalan, saya aja yang bawa motor biar cepat jalannya. Di jalan itu suami saya ikut nyetir kayak tegang itu. Ayo, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Telat enggak apa-apa, yang penting berangkat darah Yesus, darah Yesus. Puji Tuhan, walaupun terlambat tapi saya tidak mau terlewatkan malam ini. Saya mencari kelegaan lagi dan sukacita bersama Tuhan Yesus di tempat ini. Kerinduan saya terlalu besar dan kiranya kita semua dijamah Tuhan lebih lagi di malam ini. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Ya. Ketika Bapak Ibu semua merasa diberkati, itulah sukacita kita semua di tempat ini. Malam ini mari kita isi kembali apa yang kosong, apa yang kurang. Saya yakin, saya percaya Tuhan Yesus akan menjamah kita malam hari ini. Sudah, nggak usah malu. Memang kalau di dalam Tuhan itu seperti orang mabuk. Karena firman Tuhan mengatakan jangan kamu mabuk oleh anggur.
tetapi penuhlah dengan Roh Kudus. Karena mabuk itu mirip dengan orang penuh Roh Kudus, jadi diperbandingkan. Oleh karena itu, kalau kita punya suara, kita berikan yang terbaik. Kalau kita punya masalah, ya kita beri yang terbaik. Saya enggak menyuruh Bapak Ibu untuk teriak. Sekali lagi, enggak menyuruh untuk teriak. Tetapi biarlah hati kita itu benar-benar terkoneksi. Teriak itu adalah efek daripada ketika berjumpa dengan sesuatu. Karena orang teriak-teriak juga memang gak ketemu, itu seperti hampa. Seperti kayak pukulan, saya katakan memukul bola badminton tapi gak kena. Jadi sia-sia. Bukan letaknya di teriaknya, di suaranya, tetapi terkoneksinya. Kalaupun nanti hasilnya dia memang suaranya maksimal begitu, silakan. Tapi kalau memang dia ternyata ketika mendapat perjumpaan, ya nggak usah ditahan. Jadi mulut kita jangan ditahan. Air mata kita jangan ditahan. Tangan kita jangan ditahan. Kaki kita jangan ditahan. Jadi kalau saya berkata, mari kita bangkit berdiri. Tapi kalau dia mau nyelungsup, ya silakan aja, nggak ada masalah. Misalnya masih duduk, Roh Kudus ajak kita untuk berdiri, ya berdiri aja. Gak perlu saya, angkat tangan. Memang itu angkat tangan aja. Kenapa kita mau batasi kuasa Roh Kudus? Ayo senangkan Roh Kudus. Mari kita menyenangkan Tuhan malam hari ini. Engkau yang lebih tahu, Pak Istu, bisa.